Hai teman-teman semuanya, jadi berapa hari lagi kita akan mengadakan pemilu yang sangat besar di Indonesia, Pesta Demokrasi 5 tahun sekali, dan di tanggal 14 Februari nanti kita akan memilih calon pemimpin Indonesia di waktu yang akan datang. Jadi baik itu presiden dan wakil presiden dan juga kepala-kepala daerah ya teman-teman. Jadi ini adalah pesta demokrasi yang sangat luar biasa. Tapi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam video kali ini dan juga pendapat saya kira-kira siapa nanti yang akan terpilih menjadi presiden dan wakil presiden teman-teman. Jadi saya akan mengungkapkan analisa saya secara pribadi ya teman-teman. Saya sendiri tidak mendukung salah satu paslon. Ini disclaimer dulu nih. Tapi kalau melihat dari gerak-gerik dan cara kampanye secara beberapa waktu terakhir, saya rasa saya sudah mulai melihat kira-kira ini arahnya kemana. Seperti itu ya teman-teman. Dan saya rasa prediksi saya kali ini harusnya cukup masuk akal dan reasonable banget. Dan kemungkinan besar akan benar-benar hasilnya kurang lebih seperti ini. Kayak gitu teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke prediksi saya, kira-kira siapa yang akan menang nanti dalam pemilu di tanggal 14 Februari, saya mau mengungkapkan feeling saya ya. Jadi selama kampanye beberapa waktu terakhir saya ngelihat berbagai media dan berbagai drama di dunia perpolitikan Indonesia saat ini, rasanya ada sesuatu hal yang berbeda ya teman-teman. Kita saat kita memilih presiden-presiden sebelumnya, dulu tuh rasanya kayak feeling saya ingin memilih seorang presiden dari beberapa calon yang terbaik di Indonesia seperti itu ya. Jadi feeling ketika memilih itu ini adalah pemilihan orang terbaik dari beberapa calon terbaik di Indonesia. Tapi kalau sekarang tuh feelingnya karena ada berbagai drama dan isu yang beredar sekarang, rasanya kayak kita itu mau milih, yang penting tidak memilih yang terburuk seperti itu. Karena semua calon pasangan Capres dan Cawapres itu memiliki kelemahannya masing-masing, teman-teman. Kita lihat beberapa waktu terakhir, banyak sekali kelemahan-kelemahan dari berbagai paslon ini, kayak gitu. Jadi ada yang historinya menjanjikan sesuatu, tetapi ujung-ujungnya realisasinya gagal, kayak gitu, ngomong doang. Terus ada juga paslon yang dirasa bahwa oh ini akan sangat-sangat disetir oleh ketum partai, kayak gitu ya teman-teman. Makanya apalagi ini partai sudah berkuasa selama 10 tahun, tetapi banyak kebijakan-kebijakan yang dirasa nggak greget, kayak gitu. Dan tidak menunjukkan bahwa ingin kemauan untuk menghapuskan korupsi, kayak gitu. Dan ada juga paslon yang historinya mungkin masih dianggap bermasalah dengan masa lalu. Habis itu juga masih ada drama-drama di MK, kayak gitu ya teman-teman. Jadi setiap paslon ini memiliki track history yang saya rasa punya kelemahannya masing-masing, kayak gitu ya teman-teman. Jadi ketika feeling saya untuk memilih adalah ya paling nggak kita nggak milih yang terjelek lah, kayak gitu. Jadi milih terbaik daripada kita milih wah ini udah paling jelek nanti kepilih lagi ya, kayak gitu. Jadi kita menghindari yang terburuk. Jadi feelingnya itu seperti itu ya teman-teman. Tapi siapapun nanti yang akan terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, kita harus mendukung penuh teman-teman. Mau gimana pun mereka adalah yang berhasil menjadi calon, otomatis ya itu udah yang terbaik, kayak gitu kan, versi politik Indonesia. Walaupun sebenarnya kita belum puas sebagai masyarakat, kayak gitu ya teman-teman. Dan saya bisa ngelihat masyarakat pun semakin lama semakin pintar dan semakin bijak di dalam memilih. Dan kita bisa ngelihat banyak sekali video-video yang menunjukkan bahwa masyarakat itu tidak lagi buta politik, kayak gitu ya teman-teman, gampang disetir dan segala macam. Jadi isu-isu yang dipakai di tahun-tahun sebelumnya dunia perpolitikan nggak semuanya bisa ngefek lagi di saat ini teman-teman. Saya merasa bahwa pemilih kita semakin lama semakin berevolusi, semakin pintar dan semakin belajar teman-teman. Jadi contoh misalnya politik uang. Di sana kalau misalnya dulu mungkin orang akan mengambil
uang, jadi dia akan menerima uang dan akan nyoblos orang yang ngasih uang, kayak gitu ya teman-teman. Tapi sekarang masyarakat lebih pintar, dia akan tetap menerima uangnya, tapi belum tentu nyoblos orangnya teman-teman. Karena tahu ketika caleg misalnya main politik uang, wah itu pasti awalnya udah budget besar dan dia akan berusaha untuk mengembalikan uangnya dong. Nah seperti itu. Jadi masyarakat kita sekarang ini udah mulai pintar dan mungkin dia akan tetap ngambil uangnya, tapi dia belum tentu milih Anda, kayak gitu. Jadi ini adalah evolusi yang bagus ya di masyarakat. Dan juga saya ngelihat ada beberapa cuplikan-cuplikan video-video partai yang sedang berkampanye kayak gitu ya. Jadi menghadirkan musisi berkelas kayak gitu, jadi konser gitu ya. Pas terakhir pilih nomor siapa, misalnya ini konsernya paslon nomor, ya katakanlah nomor 5 contoh ya, kayak gitu, paslon nomor 5. Tetapi ketika para penontonnya ditanya, jangan lupa nanti pilih nomor berapa, 7 gitu. Jadi masyarakat kita itu makin lama makin ini ya, jadi nikmatin aja konsernya, kalian happy, yang penting kalian happy. Tapi nanti milih dia ya belum tentu, kayak gitu teman-teman. Jadi bisa dibilang kita nikmatin aja prosesnya, tapi setiap kita memilih, kita akan kembali lagi ke hati nurani masing-masing teman-teman. Jadi itu yang saya ngelihat perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat saat ini. Masyarakat semakin pintar di dalam memilih, dan saya rasa masyarakat akan semakin belajar. Keterbukaan informasi di berita, di sosial media itu membuat masyarakat semakin jeli di dalam memilih. Oh, walaupun ini ada kekurangannya, yang lain juga ada kekurangan, nanti akan ada pertimbangannya masing-masing teman-teman. Ada yang pro dengan kebijakan ini, ada yang tidak mendukung kebijakan ini, ada yang mendukung IKN, ada yang tidak mendukung IKN, jadi macam-macam ya teman-teman. Semua paslon memiliki kelemahannya masing-masing. Jadi kalau misalnya saya ngelihat siapa nih kira-kira yang akan sangat berhasil nanti di tanggal 14 Februari, kalau melihat dari gaya berkampanyenya, gaya berpolitiknya selama beberapa waktu terakhir, saya merasa kemungkinan besar yang akan menang ini adalah paslon nomor 2, teman-teman. Mohon maaf, saya tidak mendukung salah satu paslon, tetapi ini adalah analisa dan prediksi saya secara pribadi. Kenapa? Selain saya melihat dari sosial media, saya juga mengamati perkembangan di masyarakat. Salah satu alasan kenapa paslon nomor 2 ini kemungkinan akan menang, yang pertama adalah dukungan dari partai politik yang sangat besar. Jadi bisa dibilang 02 ini memiliki basis partai politik, dukungan partai politik besar. Dan Jokowi juga dianggap lebih condong ke 02. Nah, ini adalah isu yang sangat krusial di masyarakat, teman-teman. Dimana ketika Bapak Jokowi ini, walaupun nggak ada statement secara terbuka Pak Jokowi mendukung 02, tetapi dilihat dari gerak-geriknya teman-teman, dilihat dari isu-isu dan berita-berita yang beredar saat ini, kita bisa melihat bahwa 02 ini semakin bisa dibilang terbuka untuk melihat, oh Pak Jokowi ini sebenarnya mendukung kita, kayak gitu. Jadi itu adalah salah satu isu yang sangat krusial untuk mereka bisa menang, karena menganggap bahwa petahana saat ini akan mendukung paslon tertentu. Nah, itu dia. Itu adalah salah satu kunci utama. Dan yang kedua adalah masalah IKN, teman-teman. Kita tahu bahwa ada paslon yang tidak mendukung IKN. Nah, ini adalah hal yang menurut saya juga langkah yang kurang tepat di dalam berpolitik, kayak gitu. Mungkin harus survei dulu kan, masyarakat kira-kira mana nih yang dukung IKN, mana yang enggak. Tapi saya lihat masyarakat saat ini cenderung memang lebih banyak yang mendukung program IKN dilanjutkan, teman-teman. Karena apa? Karena di situ sudah menggelontorkan uang yang sangat besar sekali dan mimpi yang sangat besar untuk Indonesia bisa
berkembang secara merata kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya mimpi ini sampai berhenti, otomatis ini akan menyakiti hati banyak masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di Kalimantan, teman-teman. Nah, ini adalah salah satu strategi yang saya rasa kurang tepat kalau misalnya tidak mendukung program IKN. Nah, habis itu juga ada cara-cara kampanye yang menurut saya tidak bisa lagi dipakai di saat ini. Contoh kayak misalnya membawa menyerang pribadi perihal masa lalu kayak gitu, atau menjelek-jelekan seseorang. Nah, kampanye-kampanye black campaign seperti ini saya rasa tidak akan banyak membawa perubahan ya di politik kali ini, teman-teman, karena kita udah pernah ngerasakan black campaign di periode-periode sebelumnya, dan masyarakat pun belajar bahwa oh ternyata black campaign itu tidak bagus seperti itu. Dan ketika ada salah satu paslon yang mencoba black campaign juga menjelek-jelekan paslon lain, itu tidak serta-merta justru membuat orang memilih dia, teman-teman. Justru orang akan lebih empati kepada orang yang dijelek-jelekan itu tadi. Nah, saya melihat apalagi di debat capres beberapa kali kemarin, saya lihat justru paslon nomor 1 dan paslon nomor 3 ini kayak kerja kelompok gitu ya. Jadi kerja kelompok, yang penting nyerang 02. Nah, itu jadi itu waktu di debat capres. Jadi kalau di debat capres tuh anggapannya kayak 2 lawan 1, tapi kalau misalnya di cawapresnya itu kayak 1 lawan 2, kayak 1 cari masalah sama 2 orang nih kayak gitu. Gitu ya, teman-teman. Jadi dari debat capres cawapres pun saya melihat memang kalau secara penyampaian tutur kata, Anies sangat menguasai ketika di debat capres, teman-teman. Cara penyampaian presentasi itu saya akuin sangat-sangat bagus cara komunikasinya, teman-teman. Dan kalau di cawapres tentu saja Gibran menguasai panggung ya, teman-teman, lebih menguasai panggung. Tetapi kalau secara overall saya rasa secara cara berkampanye, habis itu juga dalam waktu beberapa hari terakhir, saya rasa arah suara masyarakat akan lebih condong ke paslon nomor 2, teman-teman. Nah, tapi nggak tahu lagi, ini baru prediksi saya. Saya nggak tahu nanti mungkin di tengah jalan ada isu apa, atau mungkin ada suara yang tidak terprediksi. Saya juga tidak tahu, teman-teman. Tapi saya rasa masyarakat akan lebih suka kalau misalnya dari petahana semua program-programnya akan dilanjutkan daripada mengusung ide perubahan. Nah, itu tadi sih yang saya rasa itu adalah kunci utamanya. Cuma saya masih belum bisa memprediksi siapa nih nanti di urutan kedua nih. Di urutan kedua apakah paslon dari 01 atau 03? Karena dari secara elektabilitas ini masih kejar-kejaran ya, teman-teman. Jadi mungkin berapa minggu terakhir ini 01 suaranya melambung tinggi nih dari 03. Nah, tapi mendekati pemilihan ini 03 mulai naik lagi nih suaranya, apalagi Ahok mulai turun gunung juga ya. Jadi Ahok mulai berkoar-koar lagi nih. Ahok kan milih 03 kayak gitu. Jadi mulai berimbang nih antara 01 dan 03. Suaranya mulai berimbang. Nggak tahu nanti akan menjadi tetap 1 putaran atau 2 putaran. Tapi banyak orang memprediksi kalau misalnya terjadi 2 putaran, 01 dan 03 ini akan berkoalisi melawan 02, teman-teman. Tapi ada juga orang yang memprediksi bahwa ini nggak mungkin nih, makanya Ahok disiapkan nih. Jadi supaya menghindari 01 dan 03 ini berkoalisi kayak gitu. Nah, ini kan banyak sekali spekulasi-spekulasi yang terjadi di dunia perpolitikan kita ya, teman-teman. Tapi kalau saya rasa, kalau misalnya sampai terjadi 2 putaran, kemungkinan besar memang 01 dan 03 ini akan berkoalisi, teman-teman. Karena bisa dibilang ada pepatah berbunyi, musuhmu adalah, kalau misalnya kita punya sama-sama musuh, berarti kita adalah teman. Jadi jadi seperti itu ya. Jadi karena suaranya ini sama-sama kalah suara, dia ngelihat bahwa ini adalah musuh besar kita. Nah, itu akan membangun rasa persatuan. Jadi akan merasa, oh iya, karena dia terlalu besar kekuatannya, ayo kita bersatu. Nah, biasanya sih ada feeling-feeling kayak gitu ya di politik, teman-teman. Tapi saya nggak tahu lagi.
Tapi kemungkinan besar 02 sih kayaknya yang menang kayak gitu. Tapi kalau nomor 2-nya saya nggak tahu nanti kira-kira siapa nih yang di urutan terpilih kedua, teman-teman, nggak tahu nih. Masih sulit untuk diprediksi. Tapi kalau urutan 1 saya cukup yakin sampai dengan hari ini dengan cara berpolitiknya sepertinya 02 akan menang. Apalagi di 02 itu selain masyarakat ngerasa bahwa petahana lebih condong ke 02, mereka juga didukung oleh banyak orang-orang besar, artis-artis ternama, dan itu membuat ini ya punya power juga di masyarakat. Di balik semua hal yang terjadi, baik itu dari masalah hakim MK, habis itu juga ada permasalahan kasus etik, permasalahan etik di KPU juga kayak gitu. Saya rasa masyarakat juga tetap kurang ini ya, masalahnya masyarakat kurang kayaknya nggak peduli gitu loh masyarakat. Jadi masyarakat nggak begitu peduli isu-isu yang seperti itu, teman-teman. Kalau saya ngelihat dari tren yang beredar saat ini. Nah, kayak gitu. Tapi saya mau ingatkan lagi, ini hanya prediksi, nggak tahu nanti yang terjadi bagaimana. Tetapi yang paling penting adalah kita tidak terpecah belah, teman-teman. Percuma kita mau dukung orang sampai gimana pun, kita kalau kita cuma masyarakat yang biasa-biasa kayak gini juga ya nggak jadi apa-apa kayak gitu. Mau siapapun yang jadi juga kita ya biasa-biasa kayak gini aja kayak gitu, teman-teman. Kecuali kalau misalnya mereka yang artis punya nama habis itu jadi tim sukses, ya mungkin nanti akan bagi-bagi jabatan, ya nggak tahu ya, mungkin nanti akan ada yang jadi menteri, ada yang jadi direktur apa, ada yang jadi komisaris kayak gitu ya, teman-teman. Tapi kalau kita masyarakat yang biasa kayak gini ya, teman-teman, kita mau mati-matian dukung sampai mungkin kalian berantem sama teman kalian berantem sama keluarga kalian berantem sama di sosmed sama orang yang nggak dikenal, percuma, teman-teman, percuma. Kita juga masyarakat yang biasa ya, ujung-ujungnya jadi masyarakat biasa aja, percuma kita mati-matian bela siapa yang dipilih kayak gitu, teman. Jadi kita nikmatin aja proses demokrasi yang terjadi saat ini ya, teman-teman. Kita nikmatin aja dan nggak perlulah kita mendukung sampai membabi buta sampai dengan gelap mata kayak gitu ya, teman-teman, karena juga percuma. Percuma, teman-teman. Jadi nggak dapat apa-apa juga. Jadi nggak usah yang terlalu gimana. Kita nikmatin aja proses demokrasi, dan siapapun yang terpilih wajib kita dukung. Sekali lagi, siapapun nanti capres dan cawapres yang terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, dan siapapun yang terpilih nanti, mungkin ada nanti pemilihan gubernur, caleg, DPRD, semua yang terpilih wajib kita hormati, teman-teman, karena mereka terpilih secara hukum sah, konstitusi sah, dan semua sudah terjadi. Kalau misalnya pesta sudah selesai, semuanya udah selesai, no hard feeling, teman-teman. Jadi kita kembali lagi, kita bersatu. Yang penting Indonesia, kita harus punya mimpi bahwa Indonesia bisa menjadi lebih baik di waktu yang akan datang. Kayak gitu ya, teman-teman. Jadi siapapun yang kepilih, jangan membawa perpecahan. Itu aja pesan saya. Dan kita berdoa sama-sama. Saya berdoa siapapun nanti yang terpilih, semoga bisa memajukan Indonesia, membuat Indonesia lebih baik, membuat Indonesia lebih makmur. Dan saya percaya mau dibilang dinasti segala macam, hampir semua paslon pasti ada dinastinya lah, teman-teman. Jadi kita yang masyarakat biasa ini ya, kita nggak punya privilege ke sana lah. Jadi siapapun yang dipilih rasanya ya sama aja kayak gitu. Jadi yang penting kita milih, bukan milih yang terburuk. Nah itu sih. Dan saya berharap pilihan nanti siapapun itu menjadi pilihan terbaik Indonesia di waktu yang akan datang menuju Indonesia emas di tahun 2045. Nah itu ya. Dan siapapun yang terpilih, ingat, kita harus dukung dia baik-baik. Kita harus mendukung dia sepenuh hati, teman-teman. Oke deh, mungkin gini dulu ya sharing-sharing kita kali ini. Semoga ini bermanfaat. Dan siapa sih yang kalian pilih nanti? Jangan lupa nyoblos di tanggal 14 Februari, teman-teman. Jangan sampai golput. Pilihan kalian sangat penting, suara kalian sangat penting. Oke, saya Joshua Hovian. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Stay healthy and God